niat kita masuk partai politik ini harus betul-betul baik. Karena saya meyakini, dan ini juga harus menjadi satu keyakinan bagi siapapun, bahwa partai politik ini adalah ruang ibadah yang sangat luar biasa menurut saya. Nggak masuk PKB, jangan dulu masuk PKB. Ayo gabung dulu bareng-bareng kita di PKB dulu. Lihat sebetulnya bagaimana PKB sebetulnya. Oke. Baik dari kulturnya, budayanya, baik secara organisasinya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang tadi kalau diketemukan di PKB, ya silahkan, itu menjadi satu jawaban. Tapi saya jamin tidak akan menemukan itu. Oke. Maka saya terus juga bahwa teman-teman muda ini, generasi-generasi milenial ini menurut saya wajib hukumnya berpolitik. Ya. Karena politik itu menjadi ruang yang sangat strategis. Kan gini, yang namanya teman-teman aktivis muda, generasi media, daya kritisnya itu yang kan luar biasa. Ya. Justru menurut saya ruang strategis untuk menyampaikan satu aspirasi, ruang kritisasinya itu lebih strategis di partai politik. Karena langsung Medianya lewat partai politik. Kan gitu. Adapun hal-hal yang tadi, maka temukan jawaban itu setelah masuk PKB. Nah, ini buat teman-teman ya, buat sahabat-sahabat atau anak muda yang memang punya keinginan untuk berkarir politik. Ini PKB barusan Ketua DPC Kang Asded membuka ruang seluas-luasnya. Betul. Untuk para aktivis muda yang ingin memang berkarir di partai politik. Oke Kang, tadi mungkin Akang mewadahi kaum milenial. Sebetulnya kalau hari ini ketika Akang misalkan tadi berbicara umur masih muda, apakah strukturnya pun ini pemuda juga Kang? Nah, struktur di partai kita ya. Struktur partai di kita ini kolaboratif sebetulnya. Kolaboratif. Kalau dulu memang cenderung yang namanya PKB itu identik pengurusnya itu Kiai, Ustad, Santri kan. Nah, ini menarik Kang. Kan gitu kan. Justru ini mau ditanyakan sama Kang Asded. Nah, dulu identiknya seperti itu, sehingga ini membuat orang di luar basic itu menjadi merasa enggan, ngerasa canggung, atau bahkan yang lain lah kan itu. Nah justru hari ini PKB udah beberapa tahun ini merubah satu mindsetnya. Nah artinya bagaimana membangun satu kolaborasi antara para kiai, para ulama, para ustadz dengan generasi-generasi, dengan para pemuda-pemuda yang berbagai basic. Tetap di kepengurusan kita ini para kiainya tetap kita tempatkan. Malah kita menempatkannya di posisi yang sangat menurut kami adalah posisi yang sangat terhormat sesuai dengan kapasitas keulamaan, kekiaian dan keustadannya. Maka para kiai dan para ulama tetap mendampingi kita sampai hari ini, terutama di Kabupaten Bandung Barat. Para kiai dan para ulama masih tetap bersama kita. Di jajaran pengurusnya ada yang masuk di jajaran Mustasar, ada yang masuk di jajaran Dewan Suro, kan gitu kan. Nah sementara di jajaran tanfidnya atau pengurus hariannya ini didominasi oleh teman-teman generasi muda. Kenapa? Karena bicara pengurus harian ini adalah bicara kerja-kerja teknis yang memang harus membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran dan lain sebagainya. Nah sementara kami menganggap kalau misalkan para kiai, para ulama masuk di jajaran pengurus tanfid, justru kurang elok juga. Masa iya sih kiai-kiai kita disuruh misalkan untuk melakukan satu konsolidasi sampai ke akar rumput, melakukan satu gerakan-gerakan politik yang memang menurut saya secara ini mengurangi marwah dari kiainya. Tetapi para kiai ini justru kita tempatkan di posisi-posisi yang memang seharusnya kiai di situ. Nah, sehingga para kiai ini bagaimana memberikan satu masukan, arahan, nasihat kepada kita dalam rangka bagaimana gerakan politik kita di Kabupaten Bandung Barat ini dan juga di kabupaten kota yang lainnya. Oh, berarti kalau kayak gitu berarti yang memang umurnya masih terbilang muda itu ditempatkan di tanfid. Ya, pergerakan organisasi yang memang kiai-kiainya itu ditempatkan di di jajaran di atas kita. Di atas kita. Kan, kalau kita di bawahnya kiai, di bawah para kasepuhan, para senior gitu. Senior-senior kita juga PKB dari masa
pertama Bandung Barat ini masih sama-sama dengan kita, tapi kita posisikan di posisi-posisi ya di atas kita sebagai sebuah penghormatan atas apa yang menjadi satu nilai perjuangan mereka kan gitu. Kang, lamun masuk PKB itu harus bisa ngaji semua tuh, Kang? Nah, ini bisa kan aduh saya tuh bisa ngaji ya. Justru menarik. Ah, gini. Saya sempat ngobrol ke teman-teman pengurus bahwa bahasa saya gini. Kalian jadi pengurus hari ini, jangan pernah melihat orang dari luarnya atau secara kasat mata. Apalagi sampai menjustifikasi orang. Wah, si iya mah bertato teu pantes asup PKB. Ya. Kan gitu kan? Ya. Anu kudu asup PKB mah misalkan santri, bapak dan lain sebagainya. Justru menurut saya, justru tidak menjadi satu tantangan bagaimana kita berdakwah di PKB. Karena kalau para kiai, para ulama, para ustadz atau bahkan santri ketika ngomongin agama, mereka sudah makanan sehari-harinya, Pak. Tapi justru akan menjadi satu tantangan bagi kita manakala basis-basis kaderisasi kita adalah basic-basic di luar yang tadi. Sehingga kita yuk sama-sama, karena saya yakin sebrutalnya orang punya hati, punya satu keinginan walaupun kadang masih kecil atau sudah membesar keinginannya untuk setiap hari, setiap waktunya ingin lebih baik. Nah, maka ketika pertanyaan tadi apakah kudu bisa ngaji, sekalipun tidak bisa ngaji, namun bisa kan orang bisa bebarengan baik, ya ayo kita belajar bareng. Artinya dijadikan ruang siar dan juga ruang dakwah juga di PKB ini, tetapi harus menjadi satu. Artinya kita ini teman-teman pengurus sekarang, saya mengajak semua cari ruang dakwah kita ini yang menantang bagi kita. Karena kalau kita harus berdakwah, bersiar terhadap para kiai, justru mereka itu, para kiai, para ulama cukup menjadi panutan kita, cukup menjadi satu sumber keilmuan yang kita belajar dari mereka. Hasil dari belajar keilmuan kita dari mereka, ya kita jadikan satu tantangan untuk mengajak teman-teman ini lebih baik masuk ke kita. Kan gitu kan. Persoalan dia mau berubahnya misalkan, karena kan perubahan seseorang ini juga butuh waktu, Pak, butuh proses dan lain sebagainya. Nah, di sini juga nggak bisa kita, oh si ini masih resep kayak gini, nggak boleh PKB, nggak boleh gitu. Kan yang namanya surga dan neraka itu diciptakan bukan untuk orang yang secara kasat mata, oh nu masuk surga mah iya nggak bisa gitu. Hidayah Allah itu kan nggak pandang bulu, tidak pandang bulu, tidak melihat basic dan lain sebagainya. Jangan-jangan kan doa yang diijabah itu bahkan dari orang-orang yang ya secara kasat mata dianggap dalam tanda kutip ya kan gitu kan. Tetapi kan mungkin saja dia dalam kondisi tertindas atau apapun dan lain sebagainya, ya maka bagi kita hari ini terbuka dengan selebar-lebarnya berbagai basic, mau basic preman kek, mau basic yang tadinya kalau misalkan wah orang mah tuh bisa ngaji, sholat ke can bisa dan lain sebagainya. Justru kalau misalkan menurut saya kalau punya keinginan lebih baik ayo bersama kita dengan tanpa kita juga harus menjustifikasi atau bahkan memaksa dia harus berubah sekarang, enggak, harus by proses semua juga. Kan gitu. Maka kita mengajak menuju sebuah kebaikan, menuju sebuah perubahan. Kalau misalkan ingin lebih baik, kita sama-sama belajar. Dan saya juga sama-sama lagi belajar dalam konteks itu gitu. Oke. Ya berarti intinya PKB ini terbuka untuk semua kalangan, semua basic. Oh iya. Yang penting memang tadi mungkin yang agak disentuh agak menggelitik juga ketika, saya tuh bisa ngaji ya, bisa tuh, ternyata bisa kan. Oh bisa. Karena kan kadang-kadang mindset di masyarakat, wah ya PKB, kiai hungkul ya, ayo saya ya tatoan. Nah, bisina kan marot apal kan di luar maksudnya tekan. Saya pernah loh, ada yang paling menggelitik. Kang, saya cenah hayang resep cenah ningali PKB, tapi saya mah resep asup PKB teh ningali aya cenah barudak nu sok main e-sport kan gitu kan. Di kita ada komunitas khusus di situ e-sport yang namanya Rise Be Sport. Khusus di situ teman-teman milenial yang suka game online kan gitu kan. Kita wadahi juga banyak di situ. Ada juga yang paling ini di teman-teman itu, Kang, tapi saya sok main slot cenah. Ada kumaha cenah gitu. Menang teh saya cenah hasil. Eta menang teh, Kang? Hah? Menang teh eta? Ya kan terjemahannya yang tadi maksud saya. Semua basic mau yang karesepna model kumaha ayo bebarengan.
Kan Oh, gitu, gitu. Kan. Tapi ulah bebarengan main slot mah kade kan gitu kan. Itu yang jadi bahaya. Itu yang jadi bahaya. Kan gitu kan. Tinggal nanti kan kita kalau misalkan itu membahayakan, ya kita juga nanti lihat kan gitu kan. Ya kita kan sama-sama sharing bareng. Itu menarik juga pertanyaan itu. Yang artinya kan di luar sana masih melihat bahwa Benar. masuk PKB itu gitu, kudu bisa ngaji, Benar, kan gitu, benar. kudu ini, kudu itu dan lain sebagainya. Justru enggak. Maka kepenasaran, keraguan atau apa ya, kekhawatiran yang tadi dirasa ketika masuk partai politik, terutama PKB ya, maka jawaban saya menurut saya coba dulu aja ke sini. Coba dulu masuk. Coba dulu ke sini. Rasakan dulu. Rasakan dulu. Setelah Bagi teman-teman itu milenial terserah ya, Anda gitu. kan gitu kan. Ya. Nanti juga dia akan menyimpulkan sendiri, kan gitu. Nah, hari ini mungkin Kang tadi berbicara tadi tentang milenial. Sebetulnya ada nggak strategi ini Kang Asded untuk merangkul para milenial? Karena kan gini Kang, kalau melihat data ternyata banyak yang cenderung apatis itu adalah pemilih-pemilih pemula ya. Kang? Oke kan? Sepakat kan? Iya. Nah, lalu mungkin kita tanyakan lah strategi Akang hari ini untuk merangkul para pemula ini dalam arti gini, bahwa salah satu fungsi partai politik itu memberikan pendidikan politik, kan salah satunya kan, mungkin terhadap pemilih pemula ataupun itu. Lalu strategi apa yang akan lakukan hari ini untuk merangkul para milenial ini gitu kan? Ya. Sebetulnya kan milenial ini, teman-teman milenial ini ya generasi usia apa ya, usia 15, 16, 17 ke atas sampai 30 itu kan gitu kan. Itu adalah generasi yang memang ya sebetulnya masih generasi saya. Asli nah itu Itu masih generasi saya sebetulnya. Itu adalah yang memang apa ya, darah mudanya itu ketika ingin menginginkan satu keinginan itu kadang hayang pok torolong. Benar nggak? Egonya gede kan gitu. Terus juga mereka memang lagi mencari satu jati diri, identitas diri gitu kan, dengan hobi-hobi dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita di sini di PKB ini bagaimana untuk melakukan satu pendekatan terhadap mereka dalam proses edukasi politik tentunya adalah memberikan satu kenyamanan bagi mereka dulu. Kenyamanan dalam bentuk apa? Karena yaitu tadi, salah satunya kita kasih ruang mereka bagi teman-teman milenial, komunitas e-sport, komunitas pemain game online dan lain sebagainya, asal jangan judi online aja ya. Kalau judi slot. Tapi kalau misalkan mereka suka dan memang kresep gitu kan, ya sepanjang tidak merugikan yang lain menurut saya, atau bahkan merugikan orang tuanya, bahkan ya kalau sampai merugikan apalagi kan ceritanya itu kan kita juga harus memberikan satu pendidikan juga terhadap mereka gitu kan. Artinya bagaimana mengarahkan mereka supaya gamenya lebih baik membawa satu nilai positif lah, baik itu secara pengembangan dirinya dalam sisi kreativitas dan lain sebagainya ataupun yang lain lah. Ya kan banyak sekarang game online olimpiade ya Kang. Itu. Slot masuk kan. Di olimpiade. Nggak tahu saya nggak ngerti tuh urusan itu. Oke, lanjut Kang. Silaturahmi atau apapun yang lebih penting sebetulnya dalam bentuk politik kehadiran ini, bagaimana kita sama-sama memberikan satu pemahaman politik terhadap masyarakat. Karena saya kembali itu menggarisbawahi yang tadi, kenapa hari ini tadi dikatakan bahwa ketika bicara politik seringkali identik dengan yang namanya koruptor. Yes. Ketika misalkan sudah dia jadi pejabat bla bla bla, jadi mulai bupati, gubernur, presiden, anggota dewan, kadis dan lain sebagainya, itu identik hari ini, bukan identik ya, tapi banyak kasus-kasus koruptor. Nah, menurut saya justru ini yang harus sama-sama kita urai persoalan ini dari bawah, dan juga harus diurai dari partai politiknya juga. Salah satunya adalah gini, pertanyaannya, kenapa hari ini banyak para pemimpin yang memang semakin hari semakin nampak ya menyalahgunakan wewenangnya. Nah, sebetulnya ini persoalannya, ini adalah lingkaran yang harus kita urai, lingkaran kusut sebetulnya yang harus kita urai. Nah, perlu saya sampaikan di sisi lain juga bahwa yang namanya orang politik juga merasa kebingungan hari ini dengan masyarakat.
Begitupun sebaliknya, masyarakat juga merasa kebingungan untuk menentukan pilihan politiknya karena sudah merasa kecewa, sudah merasa dibohongi dan lain sebagainya. Di sisi lain juga sama-sama orang-orang politik yang ingin berkontestasi, ingin menjadi anggota dewan dan lain sebagainya merasa kebingungan untuk melakukan satu pendekatan atau menghadapi masyarakat karena canaon-naon dia kerek-kerek nyalon. Masyarakat itu barang penta gitu. Begitupun sebaliknya gitu kan. Kadang juga orang politik juga inginnya yang instan juga. Ini juga yang merusak. Ketika misalkan dia merasa karena punya duit gede, wah gampang we ada masyarakat mah misalkan beli. Kan gitu kan kasar nama kan gitu. Nah ini juga hal yang merusak. Maka maksud saya gini. Ini harus kita sama-sama pahami bersama antara partai politik atau pelaku politik dengan masyarakat bahwa persoalannya ada di mana. Nah persoalan ini sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan masyarakat dan masyarakat juga sama-sama tidak bisa menyalahkan para politisi ini karena ini lingkaran kusut yang harus kita urai bersama-sama. Nah kenapa? Karena sejatinya sebetulnya manakala di dalam momentum politik ketika misalkan masyarakat atau siapa bahkan kita sendiri menentukan pilihan politik atau pilihan orang yang akan kita pilih menjadi wakil rakyat, wakil kita atau menjadi pemimpin kita, alasan mendasarnya karena apa kita memilih dia? Apakah kita memilih dia karena persoalan bagaimana dia punya masa depan untuk mewakili rakyat atau memimpin masyarakat, atau karena alasan dalam tanda kutip? Terkadang juga di masyarakat karena banyak kekecewaan dari para politisi akhirnya berpikirnya sederhana. Salah satu pikiran yang sederhana itu adalah ada nu nges oge nges jaradi mah cenah poho aya bahasa gitu betul nggak? Ada nu nges oge nges jaradi mah eueuh bohong kan gitu kan. Nah sementara bahasa-bahasa ini juga harus kita carikan solusinya kan gitu kan. Nah kenapa mereka seperti itu dan kenapa masyarakat juga seperti itu kan gitu kan. Akhirnya menimbulkan satu persepsi di masyarakat, satu statement di masyarakat, ada gitu-gitu keneh rek nu itu nu ieu ge nu geus-geus ge ieu mah kieu akhirnya mana we nu karasa. Ini bahaya menurut saya kalau sudah seperti itu. Pragmatis. Nah, maka dalam ruang ini saya sampaikan bahwa ini harus kita urai bersama-sama bahwa sejatinya kenapa mereka ini korupsi, kenapa mereka ini sebetulnya karena secara tidak langsung ini seakan-akan ya kasarna mah kieu lah. Maneh rek mamimpin misalkan geus jadi pamimpin mah geus jadi dewan mah kop teting leusan maneh da urang mah geus ieu. Kan gitu kan. Di sisi lain juga salah juga para politisi melakukan hal semacam itu. Dan akhirnya rumus usaha yang keluar ini yang bahaya. Jual beli. Contoh misalkan rumus usaha itu gini. Dia jadi calon dewan habis duit sekian. Ketika dia jadi dewan, boro-boro mikiran rakyat, tapi malikeun heula modalnya. Nah, itu akhirnya kan seperti itu. Nah, supaya terhindar dari hal itu dan supaya misalkan itu juga, maka ini kita harus betul-betul dalam rangka menentukan satu pilihan itu harus didasari atas dasar pilihan yang benar. Benar ini kan persoalan apa ya? Relatif persoalan kebenaran itu kan gitu. Abstrak kan gitu. Tapi paling tidak kita sampai bisa yakin saya akan milih ini karena dia itu orangnya AA, bukan karena persoalan finansial. Kan gitu kan. Nah, sehingga tidak mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak baik pada saat dia sudah terpilih. Kan gitu. Maka sebetulnya kalau misalkan kita analogikan mereka korupsinya ataupun dan lain sebagainya ya karena dorongan desakan karena memang faktor prosesnya yang salah menurut saya. Nah, proses ini akan menentukan satu hasil. Nah, belum lagi ini mungkin kita menjadi satu hal yang kita himbau ke seluruh caleg atau ke pengurus, itu tolong disampaikan juga ke masyarakat. Pada saat memilih, sambungkan batinnya antara pemilih dan yang dipilih. Jadi ulah hanya sekadar asal gejos gitu kan. Ya kan kita juga sama kalau misalkan kita ingin punya anak solehah, para ulama dan kiai kita mengajarkan ada adab-adabannya, ada etikanya. Contoh kalau misalkan, kata ulama kalau misalkan kita ingin punya anak solehah, maka disunahkan untuk mengambil air wudhu.
Setelah mengambil air wudhu, maka lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu baru kita berdoa gauli istri kita. Supaya apa? Supaya hasil daripada pergaulan suami istri itu melahirkan satu anak soleh yang soleha. Sama halnya dalam kita misalkan punya harapan dan cita-cita untuk punya pemimpin yang soleha juga amanah gitu kan, atau misalkan anggota dewan wakil rakyat yang amanah kan gitu kan, dan bisa mewakili rakyat bukan mewakili dalam pribadi konteks-konteks tertentu gitu kan, maka sambungkan juga batinnya. Salah satunya dengan cara apa? Sambungkan kita antara dia yang kita pilih dengan sang pemiliknya, sang holiknya. Maka berdoalah sebelum kita memilih. Contohnya gimana? Misalkan kan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya akan menitipkan mandat politik saya kepada namanya si A. Mudah-mudahan si A menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang amanah dan soleh-soleha. Nah, ini kan doa juga jangan salah. Ketika kekuatan doa juga akan menyambungkan antara batinnya kita, antara ruhaninya kita. Jadi tidak asal saja. Di luar yang tadi itu prosesnya juga harus baik. Karena proses yang buruk juga tentu akan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang kurang baik juga. Maka ini harus kita urai prosesnya ini di partai politik, di masyarakat, jangan saling mendukung terhadap proses yang kurang baik ini. Nah, belum lagi persoalan sambungan batin itu juga harus disambungkan. Doakan mereka yang akan kita pilih, doakan calon-calon pemimpin, doakan calon-calon wakil rakyat ini, titipkan kepada sang holiknya melalui doa kita di ruang TPS yang tadi itu pakai bismillah. Titipkan dengan bahasa kita, karena kita tidak tahu kan dia mau ngomong misalkan sebaik apapun dengan kata-kata narasi yang baik dan lain sebagainya. Wah Pak, kalau saya jadi bapak-bapak dan lain sebagainya, siapa yang bisa menjamin dia tidak unggah adat pun bahasa Sunda dan kan gitu kan. Maka jangan jadi mah poho lah ulah nepika urang ka bawa dosana gitu kan. Urang kan saukur milih nu ngeunahna manehna nu korupsi maneha tapi urang ka bawa dosana. Nah disebut ke bawa dosanya gimana? Ke bawa dosanya kan gitu. Ketika kita milihnya karena duit, sama halnya kita mengiyakan atau mengizinkan dia untuk melakukan apapun. Oke. Maka kita akan kebawa dosanya ketika dia melakukan sesuatu yang menyimpang dari apa amanah yang dia pegang. Oke, berarti kan intinya seperti halnya lingkaran setan mungkin ya Kang. Itu disuguhan Kang itu Kang? Nya kopi seneng teh aya teh ya karunya ketua itu aduh. Oke, tadi ketika ngambil kesimpulan dari Akang bahwa hari ini politik itu banyak ABC dalam tanda kutip stigma negatif. Ini ada ketersambungan antara masyarakat dengan bahkan si calonnya juga. Ini untuk di PKB sendiri Kang, apakah memang ada filter untuk rekrutmen masalah pencalonan gitu? Maksudnya kan tidak serta merta apakah memang Kang misalkan saya daftar ya nyalonkeun. Oke, masuk. Tanpa ada filter terlebih dahulu. Nah maksudnya apakah di PKB ini ada? Maksudnya ada kriteria tertentu untuk mencalonkan di PKB gitu Kang. Kalau berbicara pencalonan hari ini. Rokok nggak salah Kang tuh, yang disenget deh. Kalau mah tukang tong tegang. Bukan tegang, iya tadi suguhan. Tadi suguhan dari tadi atuh itu teh. Kue-kue nah. Gorengan pada namanya. Pedit. Ada mimiti atuh Kang. Oh iya nyari kue, ke lamun aya deui bentang ke mah ya gorengan protes sih mah nu yeunana. Jadi gini Kang. PKB membuka ruang selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menjadi anggota dewan. Nah, konteks menjadi anggota dewan itu tentu yang ingin menjadi wakil masyarakat yang baik. Ya. Untuk mewakili masyarakat dalam menyampaikan atau apa yang menjadi satu harapan dan aspirasi daripada masyarakat. Nah, di dalam Partai Kebangkitan Bangsa tentu di semua partai juga ada mekanisme untuk melakukan satu penjaringan terhadap calon-calon itu. Nah, prinsip yang paling utama di dalam PKB itu sepanjang bukan orang baik sih. Kalau orang baik, karena kita mengundang seluruh basic ya, dari semua basic untuk bergabung bersama-sama kita, mau menjadi mencalonkan anggota dewan atau mau menjadi kader atau berjuang bersama-sama kita gitu. Ya. Pada prinsipnya adalah bagi siapapun yang ingin
yang mempunyai satu harapan, yang mempunyai satu cita-cita dalam rangka konteks kebaikan, mewujudkan satu harapan masyarakat, mangga kita berbuka dengan sangat terbuka di Partai Kebangkitan Bangsa ini. Jadi tidak ada kriteria khusus sebetulnya. Kriteria utamanya adalah punya nilai harap, punya tujuan kebaikan saja. Tujuan kebaikan. Tetapi juga tentu jadi anggota dewan ini kan tidak mudah, Kang. Nah, jadi anggota dewan ini kan tugasnya sangat luar biasa. Maka tentu sebelum menjadi anggota dewan kita juga harus paham dan harus tahu substansi ataupun substansi daripada tugas kita sebetulnya mewakili rakyat ini apa gitu. Nah, ini harus betul-betul menjadi satu pemahaman yang menjadi satu tanggung jawab pada akhirnya, bahwa kita ketika misalkan terpilih, ditakdirkan oleh Allah dan juga misalkan dipilih oleh banyak masyarakat dan akhirnya terpilih, maka tanggung jawab kita akan sangat besar untuk masyarakat itu. Kang, berarti Kang Asded tadi pencalonan sekarang punya kursi berapa sih, Kang? PKB di Bandung Barat ini 5. Sehari ini 5 kursi. 5 kursi. Apa berbicara 5 kursi, Kang Asded sebagai nahkoda mungkin ya, Kang. Kang Asded sebagai ketua DPC, apa yang sudah diberikan atau apa yang sudah memang diupayakan oleh PKB untuk masyarakat, Kang? Banyak sekali, Pak. Oke. Ya. Salah satu lah. Nah, gini. Dari mulai tingkatan pusat sampai ke tingkatan bawah banyak sekali perjuangan-perjuangan yang kita perjuangkan. Nah, maka ini juga harus menjadi pemahaman terhadap masyarakat bahwa yang disebut dengan partai yang baik atau bahkan dewan yang baik bukan melulu adalah dewan atau partai yang harus selalu memberikan bantuan dalam konteks bentuk tertentu gitu. Nah, karena kan gini, mungkin di beberapa masyarakat masih ada yang berpikir bahwa yang disebut dengan anggota dewan yang benar itu atau bahkan yang baik itu adalah anggota dewan namun misalkan dia butuh apa harus ngasih gitu kan. Bukan seperti itu. Karena konteks perjuangan yang sesungguhnya dewan itu sebetulnya bukan hanya sekedar itu. Kan gitu kan. Itu mah hanya nilai plus lah sebetulnya dari sebuah kebaikan ataupun misalkan nurani yang ada di, bukan tugas asli sebetulnya. Tugas asli sebetulnya kan tugas pokok dan fungsi daripada anggota dewan itu kan sebetulnya tugasnya hanya 3. Bagaimana dia tugasnya adalah sebagai legislatif. Bagaimana dia merancang, meramu, berangkat dari persoalan, berangkat dari kebutuhan, berangkat dari kepentingan masyarakat untuk membuat satu regulasi atau aturan. Kalau di tingkat kabupaten namanya perda. Nah, dibuat dalam aturan perda, diramu dan lain sebagainya. Tugasnya di situ sebetulnya. Kan gitu kan. Tetapi tentu membuat satu aturan juga harus berangkat dari kebutuhan dan juga tentu memberikan satu dampak manfaat dan maslahat untuk masyarakat, bukan malah sebaliknya. Nah, yang kedua tugas anggota dewan itu adalah budgeting. Nah, budgeting ini adalah rangka meramu bersama-sama bagaimana mengatur budget anggaran yang ada di pemerintah daerah. Contoh misalkan anggaran APBD Kabupaten Bandung Barat ini misalkan 3 triliun. Nah, 3 triliun ini tentu oleh eksekutif, ini rancangannya sudah dibuat oleh eksekutif. Maka bersama-sama dibahas oleh anggota dewan, kan gitu kan. Bersama-sama dibahas, digodok dan lain sebagainya, sesuai enggak? Karena dewan ini kan mewakili rakyat. Artinya apa yang diprogramkan oleh pemerintah sesuai enggak dengan fakta kebutuhan masyarakat? Kan gitu kan. Maka di situ dibahas dengan anggota dewan, dengan eksekutif dan legislatif, dan pada akhirnya disepakati. Kan gitu kan. Menjadi satu kebijakan anggaran. Nah, setelah misalkan membuat aturannya, membuat kebijakan anggaran, aturan dan lain sebagainya, maka tugas terakhir daripada anggota dewan itu yaitu bagaimana mengawasi dan mengontrol daripada kebijakan hasil kesepakatan tadi. Siapa yang diawasi? Bukan masyarakat. Yang diawasi anggota dewan itu adalah pemerintah sebagai eksekutif, pemangku kebijakan dan juga penguasa anggarannya. Kan gitu kan. Sesuai enggak? Sesuai dengan apa yang disodorkan, yang diajukan oleh pemerintah.
Kan gitu kan. Sesuai nggak dengan fakta lapangannya untuk realisasinya dan lain sebagainya. Bukan malah sebaliknya, anggota dewan ini menjadi pengawasnya masyarakat. Justru masyarakat yang diwakili oleh anggota dewan mengawasi pemerintah dalam hal ini. Nah, diawasinya supaya apa? Supaya apa yang memang menjadi satu kebijakan pemerintah, baik itu kebijakan anggaran, kebijakan yang lain dan lain sebagainya, sesuai dengan kemanfaatan kebutuhan masyarakat. Oke. Kan gitu. Tadi kan Kang Asde Nah, maka kembali satu lagi. Maka apa yang sebetulnya menjadi satu, tadi kan pertanyaannya yang sudah dilakukan oleh PKB, salah satunya di dalam legislasi PKB sudah memperjuangkan banyak sebetulnya dari pusatnya, mulai dari dulu memperjuangkan undang-undang desa. Selanjutnya juga memperjuangkan bagaimana Bandung Barat ini sebagai wilayah yang basicnya atau kulturnya pesantren, kan gitu, banyak pesantren dan lain sebagainya, karena kulturnya juga luar biasa di Bandung Barat. Bagaimana PKB ini menginisiasi untuk memperjuangkan adanya undang-undang pesantren. Nah, kan gitu kan, dan masih banyak juga gitu kan perjuangan-perjuangan, termasuk di Bandung Barat Perda pesantren juga kita usulkan, dan hari ini alhamdulillah sudah menjadi produk yang memang hari ini menjadi Perda pesantren di Bandung Barat sebagai turunan daripada undang-undang dan juga aturan yang lain tentang pesantren. Tadi berbicara masalah budgeting, bahwa tadi oleh yang Kang Asdid bilang bahwa salah satu fungsi tugas dewan itu adalah budgeting, bahwa dewan ini mengawasi pemerintahan terhadap jalannya roda pemerintahan. Ketika berbicara hari ini seperti itu, kita masuk ke ranah Bandung Barat, kan? Akang mungkin sebagai ketua DPC mendengar dengan defisitnya hari ini di Bandung Barat. Lalu Akang sebagai ketua partai, sejauh mana memandang ini? Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Apa yang salah gitu kan? Nah, ini pertanyaan agak sedikit menjebak sebetulnya. Ini jadi menarik gitu kan. Karena kan hari ini kita rame di media, bahkan kemarin-kemarin kan ada yang sempat demo terkait Satpol PP, bahkan para honorer yang memang tidak digaji. Apakah ini memang tidak ada perencanaan dari awal atau seperti apa sih Kang? Menurut saya semuanya perencanaan pasti ada. Pasti kan perencanaan pasti. ada. Perencanaan itu tentu pasti digodok. Terlepas perencanaan itu, walaupun perencanaan itu saya meyakini tidak lepas dari berbagai unsur-unsur tertentu ya, kepentingan-kepentingan tertentu kalau melihat kondisi hari ini di Bandung Barat. Nah, sehingga harusnya perencanaan itu kan harusnya yang namanya sebuah perencanaan itu dibuat dengan sebuah mapping yang matang dari bawah. Jadi merencanakan sesuatu, apalagi merencanakan pembangunan di satu daerah, bukan merencanakan di atas. Tapi perencanaan itu harus berdasar atas apa yang menjadi satu landasan fakta lapangannya. Aspirasi mungkin. Kebutuhan masyarakat. Karena kalau saya sederhana sih sebetulnya. Visi misinya seorang kepala daerah. Isinya sebetulnya hanya 3 menurut saya. Menarik. Aja. Berarti kahayang, kabutuh, itu 3 ya. Barusan saya bilang ya. Kahayang, kabutuh. Di satu lagi apa ya? 2 Kang. 2. Kahayang dan kabutuh. Maksudnya kahayang seorang pemimpin ketika dia ingin mencalonkan sebagai kepala daerah dan lain sebagainya, pasti dia punya cita-cita, punya gagasan ingin membuat satu daerah ini, Bandung Barat ini saya akan jadikan menjadi agrowisata, agrobisnis. Terus apalagi dan lain-lain sebagainya. Dengan wacana-wacana ide gagasan itu, maka keinginan itu, satu keinginan, satu harapan, cita-cita bahwa Bandung Barat ini ingin dijadikan role model seperti ini misalkan. Itu satu cita-cita, gagasan yang dituangkan dalam sebuah visi misi. Nah, sementara yang kedua secara singkatnya ya, itu adalah kebutuhan. Jadi keinginan dan kebutuhan sebetulnya isi daripada karena bentar, yang tadi keinginan itu kan dituangkan dalam
RPJMD. Kan gitu kan, dituangkan dalam RPJMD misalkan sekian tahun dan lain sebagainya, itu diramu gagasan itu menjadi misalkan satu harapan, satu cita-cita di satu kabupaten. Ya. Nah sementara kebutuhan itu yang berkaitan dengan kondisi faktual di masyarakat. Contoh misalkan di Gunung Haluma atau di Padalarang mah kebutuhan masyarakat di tahun ini itu adalah kebutuhannya misalkan butuh jalan. Di tahun ini mah misalkan di kecamatan ini mah di tahun yang sama butuhnya sebetulnya jalan butuh tapi ada kebutuhan lain. Kan gitu kan. Artinya bagaimana pemerintah ini hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi dari apa yang menjadi satu kegelisahan masyarakat. Karena substansi dari sebuah kepemimpinan atau sebuah negara itu adalah memberikan satu keamanan dan kenyamanan untuk masyarakat. Dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat ini kan adanya negara ini ingin terjamin keamanannya. Betul. Yang kedua, dengan adanya pemerintah ini masyarakat berharap bahwa dia juga ingin terjamin kenyamanannya, merasa nyaman bertetangga, merasa nyaman bersosialisasi, merasa nyaman beribadah dan lain sebagainya. Itu tugas negara, itu tugas pemerintah. Yang selanjutnya adalah memberikan satu keamanan. Yang selanjutnya adalah masyarakat ini ingin hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat itu adalah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Nah, konteks kesejahteraan ini kan baik itu dari kesehatan, sandang, pangan, papan dan lain sebagainya, kan gitu kan. Ini tugas pemerintah sebetulnya di situ. Nah, maka bagi saya yang tadi, kembali lagi ke perencanaan yang tadi, ketika bicara konteks perencanaan yang tadi, maka harus diramunya, harus betul-betul berangkat dari bawah, bukan dari atas ke bawah. Berarti hari ini Kang Asdid memandang bahwa dari atas ke bawah, dengan adanya masalah yang kemarin, Kang? Saya tidak menyampaikan itu secara, secara togmol gitu ya. Tapi saya masih melihat bahwa ada celah-celah kepentingan yang memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi satu kebutuhan dan harapan masyarakat yang sebenarnya hari ini. Dengan kebijakan hari ini. Oke. Kang, dalam ngobrolkan, kalau berbicara masalah politik mungkin nggak akan ada habisnya ya, Kang. Panjang lah, apalagi saya ngobrol dengan Kang Asdid yang memang punya pemikiran visioner ke depan. Ini Kang, ada pertanyaan yang memang ini lebih kepada pemerintahan Bandung Barat hari ini, Kang, atau memang perjalanan Bandung Barat dari awal, Kang. Bahwa kita punya track record Bandung Barat ini dalam tanda kutip kita istilahnya kita punya track yang memang pemimpin kita itu terjerat tanda kutip korupsi lah, Kang. Sebetulnya kalau bicara yang salah, tentu sistem pemerintahan ini juga ya tidak mungkin terjadi hal seperti ini kalau tidak ada kesalahan baik itu. Karena gini, kesalahan ini tentu dari berbagai hal. Salah satunya adalah mungkin dari sistem di pemerintahnya sendiri, di intern. Yang kedua sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana integritas seorang pemimpinnya sebetulnya. Integritas seorang pemimpin. Artinya ketika bicara ngomongin integritas ini kan ngobrolnya panjang, Pak. Ya pasti. Tapi saya menggarisbawahi ini persoalan integritas saja, moralitas. Urusan moralitas ya. Ya kan gitu kan. Karena kalau misalkan seorang pemimpin dia bicaranya, orientasinya adalah betul-betul limaslahatil umat dalam rangka mengabdikan diri untuk masyarakat, tentu dia tidak akan berpikir sesuatu yang memang keluar dari track jalur itu. Tapi punten Kang, kalau saya harus membalikan, kan pemberangkatan suatu pimpinan itu berangkat dari sebuah partai politik. Betul. Apakah partai politik itu tidak menjaring terlebih dahulu secara pemikiran, secara moralitas itu, Kang? Persoalannya bukan persoalan menjaring atau tidak menjaringnya, tapi pertanyaan itu akan saya balik, siapa yang akan menjamin perubahan seseorang? Baik itu secara watak, baik itu secara integritas,
baik itu secara moralitas. Tapi kan kalau berbicara itu, Karena kalau bicara secara paling tidak gini, kualifikasi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin, misalkan di partai ini harus ini, itu kan kualifikasi yang normal dan bahkan formal, kan gitu kan. Tetapi sejatinya persoalan bagaimana hati seseorang, bagaimana misalkan munculnya, kan gini Pak, semakin pohon itu semakin tinggi, maka guncangan angin pun akan semakin besar. Oke. Dan selanjutnya juga ketika bicara godaan, ketika bicara dan lain sebagainya, semakin orang diberikan satu jabatan, maka kan ya itu sudah masuk teori lah. kan gitu. Nah artinya tergantung dari bagaimana tergantung sekuat apa keimanan seseorang dalam menjaga integritas. Tapi kan gini Kang, kalau itu memang berbicara normatif, formal, ketika kita melabar ke sebuah partai politik dengan indikator tertentu bahwa ini punya pemikirannya. Tapi kan secara partai politik itu secara ketua, biasanya orang yang mencalonkan kepala daerah itu punya kedekatan secara emosional kan. Betul. Bisa menggali, mungkin tidak secara formal, tapi bisa menggali dari karakter atau memang watak. Oh iya, gini, saya pikir juga para pejabat yang terkena kasus model-model seperti itu, saya masih berpikiran husnudon ya. Tidak semuanya, atau bukan tidak semuanya, tidak murni bahwa dia betul-betul murni karena persoalan itu. Bisa jadi juga karena faktor-faktor tertentu. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelas ini yang akan menjadi yang harus kita urai itu adalah persoalannya. Kenapa mereka sampai terjerat kasus-kasus dan bahkan penyimpangan model seperti ini. Ini persoalan faktor lah ya. Persoalannya menurut saya kan makanya dia jadi pemimpin, dia orang pintar. Makanya dia bisa menjadi seorang pejabat dan lain sebagainya tentu dari modal pendidikan, modal pengalaman dan lain sebagainya, sampai dia dipercaya masyarakat pun tentu masyarakat karena meyakini dia sebagai orang baik awalnya. Betul kan? Tetapi pada saat prosesnya, pada saat pelaksanaannya mungkin juga dia tidak kuat dengan godaan-godaan yang dia hadapi, kan gitu kan. Misalkan bagaimana dia ketika misalkan bahasa kasarnya bagaimana unggah adat rewas tadi itu biasa nilai duit gede atau misalkan dan lain sebagainya jadi rewas. Nah itu mudah-mudahan juga di kita, terutama juga kami di PKB, mudah-mudahan doanya saja juga dari semuanya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu. Kang, gitu. Terakhir Kang, gimana pandangan Akang tentang pemerintahan hari ini di Bandung Barat Kang? Kan tadi sudah Pak, jangan balik lagi ke situ Bapak ini. Enggak, maksudnya kan hari ini dan lalu kan gini Kang, hari ini bagaimana dan harapan ke depan, lalu enggak, yang ditanyakannya apanya ini? Iya maksudnya ini aja lah untuk harapan ke depan lah Kang Asdir lah. Maksudnya harapan cita dalam artian bukan partai, bukan pribadi, tetapi Bandung Barat ke depan gitu Kang. Ya saya berharap Bandung Barat ke depan dengan segudang potensi yang dimilikinya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia. Saya tahu di Bandung Barat ini banyak tokoh-tokoh, banyak pemuda-pemuda, sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Bandung Barat ini kurang apa kalau bicara SDM? Kan gitu kan. Nah sehingga saya berharap ke depan ini Bandung Barat betul-betul bisa bisa terlahir nanti ke depan itu seorang pemimpin yang betul-betul memahami secara sejarah Bandung Barat, kultur, budaya, agama dan lain sebagainya. Karena untuk memimpin Bandung Barat ini ya salah satunya adalah butuh orang-orang yang memang dia tahu Bandung Barat yang sesungguhnya. Nah, sehingga dia dalam menentukan, meramu, membuat satu kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahan, dia harus betul-betul tahu terhadap kondisi Bandung Barat sesungguhnya. Maka harapan saya ke depan, siapapun yang nanti ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Bandung Barat, mudah-mudahan bisa betul-betul memaksimalkan dan memanfaatkan potensi yang ada di Bandung Barat sebagai sumber potensi yang sangat luar biasa yang bisa berdampak manfaat dan maslahat untuk masyarakat. Oke. Kang, kan sok aya yeuh nu rame
Oh, dan kudu jadi mah kudu orang Bandung Barat, sepakat tuh. Saya tidak salah satu orang yang tidak sepakat. Oke, sip. Itu mungkin Kang kalau berbicara Karena masalah. kalau benar, kenapa saya tidak sepakat? Sebetulnya persoalan itu tidak ada jaminan. Oke. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau bicara baik dan buruk, bicara misalkan dia apakah nanti misalkan ini tidak ada jaminan. Maka saya kalau bicara itu saya harus objektif. Bahwa saya tidak sepakat bahwa yang harus jadi pemimpin Bandung Barat adalah orang Bandung Barat. Yang saya sepakati adalah siapapun yang jadi orang yang akan jadi pemimpin Bandung Barat memahami kondisi Bandung Barat dan kepemimpinannya betul-betul dirasa berdampak manfaat masyarakat untuk masyarakat, terutama dia memberikan satu rasa keamanan bagi masyarakat, kenyamanan bagi masyarakat, dan memberikan satu ruang kesejahteraan bagi masyarakat yang baik. Oke, siap. Berarti yang penting intinya memahami kondisi Bandung Barat. Tidak harus orang Bandung Barat. Tidak harus orang Barat, tetapi tambahan sedikit. Alangkah lebih baiknya juga, karena menurut saya tadi itu, karena di Bandung Barat ini SDM itu luar biasa menurut saya. Oh iya. Baik itu dari tokoh seniornya, tokoh mudanya, aktivisnya, pelajarnya. Apa sih yang kurang di Bandung Barat dari sisi SDM? Kalau ada di kita, kenapa harus impor kan gitu, atau naturalisasi kan gitu? Naturalisasi. Ya guyon saya ya. Okay, Artinya kenapa harus naturalisasi? Kalau naturalisasi, kalau misalkan di kita, kecuali kalau misalkan orang Bandung Barat ini ada yang sudah pasang bendera putih kuning, kalau tidak. Kalau nyerah itu putih kan? Kalau kuning itu kecuali kan gitu. Iya, kecuali. Tapi saya yakin masih banyak kok yang mampu di Bandung Barat, masih banyak tokoh senior, tokoh muda, tokoh perempuan, tokoh aktivis dan lain sebagainya yang menurut saya potensial juga luar biasa, punya kapasitas lah ya. Tetapi bukan dalam rangka juga bahasa saya bahwa nggak boleh sama orang lain. Saya tidak sepakat, salah satu orang yang tidak sepakat bahwa pemimpin Bandung Barat harus orang Bandung Barat. Saya tidak sepakat, karena siapa yang bisa menjamin itu juga kan gitu. Sok rame kan ya kan kudu orang Bandung Barat gitu. Kang, ayo terakhir lah, ayeuna udah waktuna udah habis Kang. Akan targetan sekarang pencalonan dewan atau eksekutif Kang? Yang di depan mata aja dulu. Legislatif. Nah, kalaupun memang setelah legislatif ya nanti kita lihat aja lah. Oke, Kang Asden, hatur nuhun pisan waktunya, sudah meluangkan waktu di Ngopsan, ngobrol bari ngopi santai. Hatur nuhun pisan Kang Asden. Siap. Untuk nanti siapa saja yang akan diundang, tolong nanti di komen, kita ngobrol santai. Ya, selain kita ini hanya sebatas obrolan, tapi mudah-mudahan ada pelajaran atau ada ilmu hikmah yang lah ya. memang ada hikmahnya yang memang bisa kita ambil. Amin. Hatur nuhun pisan Kang Asden. Siap. Kayak amang Nuhun gandeng pisan. Kang Asden. Kadi pami ngundang di suguhan. Siap Kang Asden, kayak kami di ini nana naon disiap-siapkeun nya, da ieu mah ngadadak. Pantes kan dari ngopi aya hui aya sambel gitu kan, pantes. Gitu. Siap. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalilah ilah.